Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre. Part 3. Dika, aku sudah bicara dengan temanku. Kamu bisa mulai bekerja besok, ucap Maya dengan hati-hati. Dia sengaja menyembunyikan bahwa yang memberi Dika pekerjaan adalah kakak kandungnya. Karena selama ini yang Dika tahu, Maya adalah seorang wanita dari keluarga sederhana. Dika akhirnya menoleh, tapi tidak tampak antusias. Kerja di mana? Kerja apa? Di mana? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Seolah tak yakin apakah ia mendengar dengan benar. Di kantor temanku, mereka butuh seseorang untuk membantu di bagian administrasi. Gajinya cukup besar, cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, jawab Maya, berusaha tersenyum meski hatinya berdebar kencang. Dika menatapnya dengan mata menyipit. Kantor temanmu? Siapa? Kok tiba-tiba temanmu itu mau menerima aku? Apa itu semua karena kamu minta-minta bantuan semua orang? Maya sedikit terkejut dengan respon Dika yang negatif. Aku hanya ingin membantu Dika. Aku tahu kamu belum mendapatkan pekerjaan yang cocok dan temanku bisa membantu. Ini kesempatan yang bagus buat kamu, ucapnya mencoba menenangkan suaminya. Namun Dika justru tertawa sinis. Aku tahu kamu ini sombong, Maya. Kamu selalu merasa lebih baik dari aku. Kalau kamu pikir aku mau diatur-atur oleh kamu salah besar. Tapi baiklah, aku akan terima pekerjaan itu. Tapi ingat, aku bekerja bukan karena bantuan kamu atau siapapun, tapi karena aku memang bisa. Maya terdiam sejenak. Dia tidak menyangka Dika akan merespon seperti itu. Di sisi lain, dia lega karena Dika akhirnya menerima pekerjaan itu. Tapi di sisi lain lagi, ia merasa tersakiti oleh sikap Dika yang seolah merendahkan niat baiknya. Namun, ia tidak ingin memperpanjang perdebatan. Kamu pasti bisa, Dika. Aku yakin kamu akan berhasil, jawab Maya dengan lembut, berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. Keesokan harinya, Dika bersiap untuk hari pertamanya bekerja. Maya sudah menyiapkan semua keperluan Dika dengan hati-hati, memastikan semuanya sempurna. Namun, Dika hanya bersikap acuh tak acuh, bahkan tidak sedikit pun berterima kasih. Beberapa minggu berlalu, Dika mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya. Namun, sesuatu yang mengganggu mulai dirasakan Maya. Dika yang dulu tidak bekerja dan selalu bergantung pada Maya, kini justru semakin menjauh. Setiap kali menerima gaji, Dika tidak pernah memberi uang kepada Maya, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Suatu malam, saat Maya selesai dari pekerjaannya di restoran dan pulang ke rumah, ia menemukan Dika sedang duduk di ruang tamu bersama ibunya, Bu Rani, dan adik perempuannya, Siska. Mereka tampak sedang asyik tertawa-tawa. Maya, sini deh. Ibu mau ngomong, panggil Bu Rani sambil melambaikan tangan. Maya menghampiri mereka dengan sedikit was-was. Ada apa, Bu? Bu Rani tersenyum sinis. Dika tadi cerita, katanya kamu sering nagih-nagih duit sama dia. Itu gimana ya? Dika kan sekarang sudah kerja. Dia yang seharusnya ngatur keuangan rumah ini. Kamu itu nggak usah sok-sokan mau ikut campur lagi. Maya terkejut mendengar tuduhan itu. Bu, saya nggak pernah minta yang macam-macam. Saya cuma tanya apa dia sudah menyisihkan sebagian uang untuk kebutuhan rumah. Siska yang duduk di sebelah Bu Rani tiba-tiba ikut bicara. Ya elah Kak Maya, gaji kakak di restoran itu kan kecil. Kalau kakak mau ikut bantu-bantu, mending pikirin gimana caranya biar bisa dapat duit lebih banyak. Jangan cuma ngandelin Kak Dika doang. Malu tahu Kak, ngandelin gaji yang kayak gitu. Maya merasakan kepedihan yang luar biasa mendengar ucapan Siska. Sejak awal ia sudah berusaha keras untuk membantu keluarga suaminya. Tetapi kini ia justru direndahkan karena penghasilannya yang tidak seberapa. Ia menatap Dika, berharap mendapatkan sedikit pembelaan dari suaminya. Tetapi Dika hanya diam dan menikmati percakapan itu,
seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dika, panggil Maya pelan, berharap suaminya akan membelanya. Dika mengangkat bahu. Apa? Mereka benar, Maya. Kamu kerja dari pagi sampai malam, tapi hasilnya juga nggak seberapa. Lebih baik serahin semuanya ke ibu, dia yang lebih ngerti gimana ngatur uang. Maya merasa hatinya hancur. Dia tidak menyangka bahwa Dika, suaminya sendiri, akan mengabaikannya seperti itu. Seolah-olah semua usahanya selama ini tidak ada artinya. Namun ia menahan diri untuk tidak menangis di depan mereka. Baiklah, jawab Maya akhirnya. Suaranya nyaris bergetar. Aku pikir setelah kamu bekerja, kebutuhan rumah ini bisa terpenuhi. Tidak ada lagi yang menuntut gajiku yang tidak seberapa ini. Tapi kenyataannya bukannya kebutuhan rumah terpenuhi. Kalian masih meminta gajiku yang tidak seberapa. Lalu gaji kamu kemana, Dika? Untuk apa? Sebenarnya yang meminta-minta itu siapa? Aku yang mengandalkan gaji kamu seperti perkataan ibu dan adik kamu ini, atau kamu yang mengandalkan gaji aku? Ucap Maya penuh amarah. Alah, gak usah banyak omong kamu. Pelit banget sih jadi orang. Kamu pikir dengan gajiku yang banyak ini gak bisa membiayai orang tua dan adikku? Mulai sekarang aku bisa memenuhi semua keinginan keluargaku, tapi aku tidak akan memberikan sepeser pun uangku ke kamu. Kamu punya gaji sendiri kan? Nikmati saja gajimu yang sedikit itu. Beli baju sebulan sekali aja belum bisa. Haha, ucap Dika merasa puas. Maya hanya menggeleng perlahan. Tubuhnya begitu lelah setelah bekerja seharian hingga dia merasa sudah capek untuk terus melanjutkan perdebatan. Dia bangkit dari duduknya dan berjalan menuju kamar mereka. Sepanjang malam, Maya tidak bisa tidur. Pikirannya terus berkecamuk, mencoba memahami mengapa semua ini terjadi padanya. Suaminya yang dulu begitu manis dan perhatian, kini berubah menjadi seseorang yang dingin dan acuh tak acuh. Ia merasa sendirian, meski berada di tengah keluarganya sendiri. Tak ada yang menghargainya di rumah itu. Mereka semua seolah lupa bahwa sebelum Dika bekerja, Maya lah yang selama ini bekerja keras untuk kebutuhan keluarga itu. Beberapa hari kemudian, saat Maya sedang bekerja, ia mendengar kabar bahwa Dika dan keluarganya mulai sering mengunjungi tempat-tempat mewah, makan di restoran mahal, dan membeli barang-barang yang selama ini mereka impikan. Semua itu dilakukan tanpa sedikit pun melibatkan Maya. Setiap kali ia menanyakan hal tersebut kepada Dika, suaminya selalu memberikan alasan bahwa itu hanya sekedar menyenangkan ibu dan saudaranya, dan bukan dari gaji yang ia peroleh. Suatu malam setelah pulang kerja, Maya mendapati rumah dalam keadaan sepi. Tidak ada tanda-tanda Dika atau keluarganya di sana. Ia mencoba menghubungi Dika, tetapi tidak ada jawaban. Hatinya semakin gelisah. Hingga akhirnya larut malam, Dika pulang dengan kondisi mabuk. Maya menunggu di ruang tamu dengan cemas. Saat melihat kondisi Dika, ia tak bisa menahan diri lagi. Dika, kamu dari mana? Kenapa kamu mabuk seperti ini? Dika hanya tertawa terbahak-bahak. Aku habis dari pesta, Maya, pesta besar. Semua teman-temanku ada di sana, dan kamu tahu, aku nggak perlu bayar sepeser pun karena semuanya ditanggung oleh mereka. Maya menatap Dika dengan penuh kekecewaan. Dika, kenapa kamu jadi seperti ini? Bukankah dulu kamu berjanji akan bekerja keras untuk kita? Kenapa sekarang kamu malah menghambur-hamburkan uang seperti ini? Ucap Maya yang mengetahui bahwa suaminya berbohong. Dia sangat tahu bahwa Dika pasti yang membayarnya. Dika berhenti tertawa dan menatap Maya dengan mata yang merah. Maya, kamu pikir kamu siapa? Aku nggak butuh nasihat dari kamu. Aku kerja keras dan aku berhak menikmati hidupku. Kamu itu cuma pelayan restoran. Jangan sok tahu dan sok ngatur hidupku. Maya merasa air matanya mulai mengalir, tetapi ia menahannya. Dika, aku bukan ingin mengatur hidupmu. Aku cuma ingin kita hidup bersama, saling mendukung satu sama lain. Tapi kamu malah memperlakukan aku seperti ini. Dika menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh.
Sudahlah Maya, aku capek dengar ocehanmu. Kamu gak ngerti bagaimana sulitnya hidup ini. Kamu pikir dengan gaji kecilmu itu kita bisa hidup enak? Kamu salah besar. Sekarang biarkan aku sendiri. Aku mau tidur. Dengan kasar, Dika masuk ke kamar mereka dan menutup pintu dengan keras. Maya terdiam di ruang tamu, merasa hancur dan tak berdaya. Semua harapan yang ia miliki untuk masa depan mereka tampak hilang begitu saja. Ia mulai menyadari bahwa Dika yang dulu ia kenal, yang dulu ia cintai, kini telah berubah menjadi seseorang yang egois dan tidak peduli padanya. Aku mulai tidak kuat dengan keluarga ini. Entah apa yang buat aku bertahan di sini, karena aku sangat mencintai suamiku. Aku harus kuat, semua akan baik-baik saja. Aku yakin Dika akan berubah, ucap Maya mencoba menenangkan diri. Maya keluar dan berdiri di teras rumah sambil merasakan dinginnya malam ini. Maya menangis terseduh, kemudian mengambil handphonenya lalu menelpon kakaknya Rama. Dia merasa benar-benar membutuhkan seseorang untuk bicara. Halo, assalamualaikum kak, ucap Maya yang langsung menghapus air matanya. Waalaikumsalam. Maya, kamu kenapa? Ada apa tiba-tiba telepon kakak malam begini? Aku nggak apa-apa kak, cuma kangen aja sama kakak. Kak Ardi mana? Tanya Maya. Dia di kamarnya. Tunggu, kamu nangis? Ada apa? Cerita sama kakak sekarang. Siapa yang berani menyakiti kamu? Ucap Rama kesal.